Nah, kalau kita fokus pada inersia, pementasan inersia itu apa artinya ya? Kemudian aku berpikir, ya kenapa nggak kuali itu aku buat untuk berkarya aja gitu. Kenapa aku nggak mencari jalan lain? Gitu. Menempatkan kuali pada posisi yang lain gitu ya? Iya, pada posisi yang lain. Karena kan untuk menjadi perempuan nggak hanya harus ada di dapur. Okay. Sejauh aku ya, sejauh aku berusaha untuk melangkah. Progresnya selalu ada? Iya, selalu ada pasti tempatnya. Oke, baik. Yang paling penting itu adalah jangan sampai kamu nggak konsisten. Oke, konsisten dengan pilihan kita ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam channelnya Novi Balga Rilis ID TV. Kali ini saya berada di depan gedung Dewan Kesenian Lampung yang beralamat di kompleks PKO RW Halim. Di tempat ini, tepatnya di studio tertutupnya itu beberapa waktu yang akan datang, tepatnya tanggal 20 dan 21 Oktober akan digelar sebuah pementasan yang luar biasa dengan nama Inersia. Nah, itu adalah pementasan dari seorang koreografer yang berasal dari Lampung yang sudah merambah mendunia, dan ternyata di Lampung ini nggak terlalu banyak juga kita punya koreografer yang seperti itu. Saya akan langsung perkenalkan dengan Kiki Rahmatika Syaher. Halo Ki, apa kabar? Halo Mbak Novi, baik Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Kiki itu kan dulu sekolah kuliahnya di Lampung, memang asli Iya. Lampung. S1-nya ngambil ekonomi, tapi S2-nya ngambil tari. Ada spesifikasinya nggak? Tari apa gitu? Sebenarnya kalau kuliah di sana itu kan Diisi Jogja ya? diisi Jogja itu sebenarnya itu kan udah langsung pada ke penjurusan ya, langsung menjadi master koreografi. Oh, Kalau udah masuk ke sana berarti dianggap bisa membuat koreografi. jadi tari itu ada pilihannya koreografer gitu? Ada. Kiki ngambilnya ke master koreografi. Penciptaan tari. Oke, itu ya. Dengan kata lain itu adalah koreografer ya. Oke. Setelah itu, Kiki tuh lebih fokus ke apa sih kalau tari itu? Lebih mengambil budaya Lampung kah? Secara umum atau apa? Kalau dia pakai tematiknya? Ya, kalau aku sendiri lebih seneng ini ya Mbak, membuat karya itu berdasarkan eksperimen dulu. Harus ada eksperimennya dulu, harus ada pengalaman ketubuhannya dulu. Terus dari pengalaman ketubuhan itu kemudian baru itu membuat aku menjadi kayak punya bekal untuk buat karya. Tapi aku juga pernah buat karya yang berbasis dari tari tradisi, misalnya kayak Voice of Bedana. Nah, tetapi itu juga kan menjadi membuat aku menjadi lebih berstrategi ya. Karena pertama secara pengalaman ataupun pemahaman, kemudian pengetahuan, aku pun kurang soal tradisi Lampung ya. Jadi strategi aku tuh juga pada akhirnya di Voice of Bedana itu lebih kepada ke mendekonstruksi tema besar yang ada di Voice of Bedana, di tari bedana. Misalnya tari bedana itu lebih kepada tari muda-mudi, laki-laki dan perempuan yang sejajar. Penggambarannya di tari itu sendiri kan perempuan dan laki-laki sejajar. Tetapi aku mencoba mengkoneksikannya di kehidupan sosial. Oh gitu. Apakah perempuan dan laki-laki benar-benar sudah sejajar? Benar-benar sudah sejajar. Nah, itu yang akhirnya aku angkat dan aku namakan Voice of Bedana. Ya, jadi seperti ada suara lain dari bedana itu sih? Iya. Yang tidak tersentuh oleh orang lain. Ya, yang secara tidak sadar kita itu juga sebenarnya selalu melihat itu di kehidupan sosial kita, bahwa masih ada gap-gap antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki boleh seperti ini, perempuan tidak boleh seperti ini. Ya, Nah, kalau kita fokus pada inersia, pementasan inersia itu apa artinya ya? Inersia itu bahasa apa tuh? Inersia itu bahasa fisika. Itu berasal dari fisika. Artinya? Inersia itu hukum 1 Newton. Nama inersia itu adalah nama lain dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu bunyinya adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisinya. Misalnya contoh,
kita mendorong meja. Nah, meja itu kan tidak berubah terus kakinya copot atau apa, tidak. Dia mempertahankan posisinya. Bentuknya. Dia bertahan seperti itu. Nah, kemudian aku penasaran, itu kan untuk benda mati. Bagaimana kalau di tubuhku? Dan ternyata ada juga hukum inersia itu terhadap tubuh. Jadi seperti misalnya kayak kita pernah nggak sih Mbak, kalau misalnya kita berada di dalam bus, terus bus itu berhenti mendadak, kita ke bawah, punya daya, kita mendapatkan daya dorong ya. Itu yang pada akhirnya aku riset, dan ternyata aku merasakan, kalau ternyata kalau di tubuh itu berbeda. Ternyata tubuh kita punya spontanity, punya keorganikan, yang tentu juga untuk mempertahankan posisi kita. Dan kalau kita nggak berusaha bertahan, kita kan pasti akan jatuh ke depan. Itu yang kemudian aku eksperimen di atas mobil truk selama 1 jam. Oh gitu. Ya, jadi mobilnya jalan, kamu berdiri. Mobil itu jalan, dan aku kan tidak tahu ya kapan mobil itu akan berhenti, kapan mobil itu akan belok ke kanan, belok ke kiri, kan. Jadi apapun posisinya aku harus tetap bertahan. Aku tidak boleh jatuh, aku harus tahan terus, aku harus nah, jadi itu memunculkan sisi keorganikan dari tubuhku, dan secara langsung juga memberikan tabungan pengalaman ketubuhan ke tubuh aku. Dalam banget ya maknanya. Terus kenapa inersia yang Kiki ambil? Terus ini lebih cenderung sebenarnya menyapa ke apa sih sebetulnya? Sebenarnya ke kehidupan yang seperti apa gitu? Ya, inersia ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan diri aku secara pribadi. Karena kan aku perempuan ya, aku perempuan, tentu saja mungkin tidak serta-merta akan bisa sebebas laki-laki untuk menjadi apapun yang mereka inginkan. Meskipun di keluargaku aku nggak pernah dikekang untuk menjadi apapun ya, gitu kan. Tetapi kan kita nggak hanya hidup di keluarga, kita hidup di lingkungan yang jauh lebih besar dari keluarga. Aku selalu bertanya-tanya, apakah perempuan hanya akan selalu berada di domestik, di dapur, di rumah aja, ngurusin dapur aja gitu. Kemudian hanya akan meletakkan kuali di atas kompor. Nah, kemudian aku berpikir, ya kenapa nggak kuali itu aku buat untuk berkarya aja gitu. Kenapa aku nggak mencari jalan lain? Menempatkan kuali pada posisi yang lain gitu ya? Pada posisi yang lain, karena kan untuk menjadi perempuan nggak hanya harus ada di dapur. Menjadi perempuan ini sebenarnya bentuk apa ya? Bentuk protes atau pergolakan dalam hati selama ini atau gimana? Mungkin ada sih beberapa orang yang bilang, kamu ini protes. Enggak, aku tidak hendak untuk protes, karena di keluarga aku sendiri aku tidak pernah dikekang untuk ini. Ya. Tapi aku sendiri pun juga itu ingin ini ya. Aku tuh sebenarnya resah juga gitu dengan banyak perempuan-perempuan di luar sana yang selalu kadang dapat mereka curhat kepada aku, ya aku nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Permasalahannya kamu tidak bisa begini atau tidak bisa begitu, itu kamu udah berupaya sejauh apa? Gitu. Ya. Udah berjuang belum? Sudah gitu berjuang ya? atau belum? Nah gitu. Kalau misalnya kamu selalu bicara, alah yang itu pasti yang cowok terus kan. Permasalahannya adalah berjuang dulu. Kamu nanti bisa nyampe ataupun enggak, itu yang penting kamu berjuang dulu. Terus pesan apa yang mau disampaikan dalam inersia ini sebetulnya? Ini Kiki sendiri yang ini ya? Iya. Yang menarik ya? Durasinya berapa lama? 1 jam. 1 jam? 1 jam? Iya. Itu nggak pakai jeda? Tidak. Pesannya yang mau disampaikan? Kalau aku sendiri itu lebih ingin mengatakan bahwa untuk hidup di dalam sesuatu yang kita pilih ya, itu pasti nggak akan pernah mudah. Sama kayak aku berada di atas kuali, itu nggak mudah. Itu pasti akan selalu ada tantangannya. Ya. Kamu harus selalu berusaha untuk mengimbangkan diri kamu di atas sesuatu yang memang itu tidak seimbang, gitu. Itulah menurutku hidup. Seperti itulah ketika kita berada
di atas pilihan kita sendiri, Mm-mm. itulah yang harus, ya kita sendiri yang harus menyeimbangkan Ya. pilihan kita itu. Oke. Dan nggak boleh ada keluhan di situ, Yes, gitu benar. kan? Oke. Terus Ki, ilmu koreografer ini selain dari yang isi tadi, itu saya dengar juga kan dapat beasiswa tuh. Itu bisa diceritain nggak dari luar negeri ya? Oh iya, dari CP3 ya. Oke. Ya sebenarnya ini salah satu program dari CPCube. Kalau di Inggris ngomongnya CPCube. Di Dance Nucleus sendiri bilangnya ini CPCube. CPCube ini memang program untuk performance untuk para pelaku seni pertunjukan. Oke. Jadi dulu waktu itu aku sekitar 8 bulan yang lalu aku mendaftar, gitu kan. Sebenarnya program ini berbayar. Oh, sebetulnya. Oke. Tapi aku nekat aja kan waktu itu. Aku nekat aja. Sudahlah, kataku kan. Enggak aku punya rezeki untuk bisa ini, entah aku akan cari dari mana atau apa, aku berusaha untuk buka kelas atau apapun gitu. Tapi ternyata karena aku memberikan banyak progres gitu kan. Progres yang bagus, yang baik dan gitu kan. Ternyata mereka ya memberikan aku kesempatan untuk ya free. Berapa lama itu? Itu 8 bulan. Di Singapura? Enggak, dia masih online. Oh, masih online. Oke. Terus yang dia offline-nya udah pernah juga? Di offline belum pernah. Ini semuanya online. Oh, semuanya online. Semuanya online. Dan kamu dimentori oleh mentor dari berapa negara? Ada dari 3 negara. Oke. Itu ada Arkorens dari Eropa, terus ada Profesor Nanako Nakajima dari Jepang. Kemudian satu lagi Padmini Cetur dari India. Oke. Wah, ini jadi penggabungan dari beberapa negara, tambah lagi kamu basicnya memang Indonesia gitu ya. Nah, itu kalau disimpulkan apa yang bisa kamu dapat dari mentor-mentor itu untuk kamu aplikasikan dalam pementasan, dalam satu pementasan? Banyak sekali ya. Aku ketika aku berada di kelas itu tuh aku langsung speechless justru. Speechlessnya langsung yang langsung yang bersyukur ya sebenarnya. Langsung ya Allah, alhamdulillah banget aku bisa ikut program ini ya. Banyak hal yang sebenarnya nggak aku tahu gitu, yang mungkin aku tahu cuma sedikit tuh, tapi di program ini semuanya diperjelas gitu oleh mereka. Seperti kayak aku sangat kagum sebenarnya sama Padmini Cetur, karena Padmini Cetur itu koreografer perempuan yang dia itu dia nggak maksudku dia tidak pernah tertarik dengan buat karya yang amazing, yang tekniknya yang harus sampai terbang-terbang ke atas gitu kan. Dia membuat karya sederhana dengan basic gerak yang ini dibalik terus ke sini ke sini. Nah, tapi dia mencari tahu tentang proses penggerakan itu gimana sehingga semua menjadi rigid. Nah, itu pembelajaran buat aku yang sangat keren. Terus kamu udah terus Arkorens sendiri itu kan Arkorens itu kan seorang koreografer dan dramaturg, kemudian dia juga fasilitator gitu. Jadi sesuatu hal yang mungkin kadang itu nggak bisa aku tangkep dan nggak bisa aku nggak bisa aku ambil. Iya, ambil dan aku pikirkan gitu. Dengan dia itu dia bisa memunculkan itu. Jadi yang tidak ada dalam benak kita sama sekali. Iya, gitu ya. Seperti cermin, dan kemudian dia memberi aku jalan, dan sebagai mentor mereka itu tidak pernah memaksa ya. Oh, harusnya begini, harusnya begini, enggak. Tapi mereka selalu bertanya. Kebetulan aku kan lebih banyak jam dengan Arkorens ya daripada dengan dua mentor lainnya. Jadi mereka selalu bertanya, Kiki maunya kemana? Kiki maunya ini jadi seperti apa? Kalau Kiki maunya seperti ini jalan yang harus ditempuh untuk begini dan begini. Kalau misalnya ini karena kalau ini tidak memunculkan ini, kamu nggak akan bisa berhasil untuk mengatakan seperti yang tadi kamu inginkan. Nah, jadi ini mewujud ya pada akhirnya. Itu kan ilmu yang tidak bisa didapat oleh semua orang yang tadi mahal ilmunya, kesempatannya juga mahal. Terus setelah itu, ini udah pementasan yang keberapa nih Inersia ini? Inersia ini produksi aku yang ke-11. Ke-11. Yang 10 lainnya itu Kiki sendiri memang seperti ini juga? Atau melibatkan orang lain untuk performnya? Enggak? Maksudnya performnya, ya performnya kadang aku pakai
pakai penari. Oh, pakai kadang penari. aku sendiri. Kebetulan ini sendiri kalau yang inersia. Iya, inersia. Terus ini kalau yang pementasan 10 sebelumnya itu lebih mengangkat tentang apa secara keseluruhan? Aku lebih mengarahnya lebih kepada perempuan ya. Lebih kepada perempuan ya. Oke. Terus punya pasar sendiri nggak sih Ki sebetulnya? Mungkin kalau buat masyarakat awam koreografer. Terus pasarnya apa? Selama ini kan orang taunya sanggar tari, belajar nari di situ, perform di acara-acara wedding atau apa. Gitu. Ya. Bedanya apa gitu dengan yang ini? Tentu saja pasti berbeda ya Mbak. Ini bukan hendak ngerasa bahwa kita lebih eksklusif atau itu bukan ya. Tentu saja kan yang aku jalani ini kan berbeda. Pasti pasarnya juga berbeda. Karena karya aku sulit nggak cari pasarnya? Ya, lumayan sulit. Nggak sulit. Sulit nggak sulit. Tetapi itu sejauh aku ya, sejauh aku berusaha untuk melangkah. Progresnya selalu ada. Iya, selalu ada pasti tempatnya. Baik. Yang paling penting itu adalah jangan sampai kamu nggak konsisten. Konsisten dengan pilihan kita ya. Iya. Ki, yang mau Kiki sampaikan ini sebagai seorang koreografer, sebagai closing statement apa Ki? Ini adalah sebuah pilihan profesi atau gimana? Ya ini pilihan ya. Pilihan profesi. Pilihan. Bahkan ada temanku bahkan pernah bilang ya, kamu ini gila ya, kan? Orang tua kamu berada loh, tapi kamu memilih untuk pergi untuk di hasil kaki kamu sendiri sebagai koreografer, masih naik motor butut Scoopy kamu itu, kamu masih memilih untuk tetap terus latihan, kan? Dimana sebenarnya kalau kamu kamu hidup di zona nyaman kamu aja dengan keluarga kamu, kamu nggak akan kepanasan, kamu akan tetap akan jadi apa namanya ya seseorang yang minimal lah ya, minimal kamu bisa buka rumah makan dan kamu tetap jadi nyonya. Itulah konsekuensi dari pilihan ya, dan kamu sangat nyaman di situ. Aku bukan hanya nyaman, aku feel so happy ya. Aku ngerasa bahagia di sini kan? Karena ini pilihanku. Jadi aku pernah mencoba ya. Maksudku tuh bukan mencoba, bahkan aku pernah menjalaninya kan. Ketika aku kuliah di ekonomi yang itu sama sekali nggak aku inginkan. Nggak banget gitu ya. Ya tentu aku bukan passion sama sekali ya. Aku tentu tuh tetap berusaha ya. Namanya juga kan aku punya tanggung jawab dengan orang tua kan, tetap harus selesai. Nah, gitu. Tapi aku nggak merasakan kepuasan Di seperti situ. ketika aku dengan pilihan sendiri. Iya, berada di pilihan sendiri dan bahkan ketika aku berhasil untuk menjadi mahasiswa S2 di ISI gitu kan. Dan aku berdiri di atas pilihanku itu seperti kayak aku akhirnya menggenggam duniaku ya. Baik. Oke Ki, sukses ya buat pementasannya dan buat pemirsa bagi Anda yang pengen tahu bagaimana tampilan atau pementasan dari yang dipersembahkan oleh Kiki Rahmatika Syaher dengan yang judulnya tadi adalah Inersia. Langsung aja datang tanggal 20 dan 21 malam di Teater Tertutup Dewan Kesenian Lampung yang berada di kompleks PKWR Halim ya. Itu terbatas nggak ininya penontonnya? Iya, karena kursinya cuma ke 100 berapa. Nah, jadi buru-buru aja pengen tahu seperti apa tampilannya, langsung aja datang ke tempat yang saya sebutkan tadi dan bisa langsung ketemu dengan Kiki. Kiki sukses ya Ki ya. Iya, makasih mudah-mudahan ya, Mbak. sukses dan tadi dibilang bahwa ini adalah pilihan dan sangat nyaman di sini. Mudah-mudahan jadi semakin progresnya semakin bagus ya. Amin Mbak, makasih. Pertanggungjawabannya yang luar biasa kan kalau gitu merupakan pilihan kita sendiri. Sukses selalu buat Kiki ya. Makasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Saya Novi Balga. Kita undur diri ya, mewakili tempat kerja yang bertugas, dan kita akan bertemu lagi dalam channelnya Novi Balga Rilis IDTV di episode berikutnya. Sampai jumpa.